Yang selanjutnya adalah Dimat Al-Azdi. Dimat ini berasal dari Az-Zanu'ah dari Yaman dan biasa memberikan pengobatan dengan cara menghembuskan angin. Jadi pada masa itu ada pengobatan yang menggunakan angin ya, ditiup ya. Dia tiba di Mekah ketika itu banyak orang yang berkata sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Lalu mendengar perkataan orang-orang, maka dia berkata sendiri, aku akan menemui orang ini. Benar-benar gila. Nah, dia bilang kayak gitu ya, akan menemui orang ini. Siapa tahu Allah bisa menyembuhkan berkat pertolonganku atau pengobatanku. Setelah menemui beliau, dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya aku biasa mengobati dengan hembusan angin. Apakah engkau memerlukannya? Rasulullah bersabda kepadanya. Ya nggak tahu caranya gimana ya. Sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Ilah itu Tuhan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu Dimat tadi meminta untuk diulangi lagi perkataan Rasulullah. Tolong ulangi lagi semua kata-katamu tadi, kata Dimat. Kemudian Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. Dimat pun berkata, aku sudah pernah mendengar ucapan tukang tenun, ucapan tukang sihir, dan para penyair. Namun aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu ini. Sementara kami pun sudah menguasai kamus sedalam lautan. Kamus. Jadi dia itu, Dimat itu sudah menguasai kata-kata yang baik, yang buruk, yang mana. Maksudnya itu sampai yang orang yang nggak tahu dia tahu kan isi kamus itu. Nah tapi dia nggak pernah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka dengan keyakinannya dia berkata, berikan tanganmu biar aku berbaiat atas nama Islam. Dan saat itu pula Dimat, iya, atas nama Islam, karena dia menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah berasal merupakan bentuk keislaman, makanya dia bilang seperti itu ya. Saat itu pula Dimat menyatakan keislamannya. Nah, ada juga 6 orang dari penduduk Yathrib yang masuk Islam. Ini terjadi pada musim haji tahun ke-11 Nubuwah, tepatnya pada bulan Juli tahun 620 Masehi. Dakwah Islam itu memperoleh benih-benih yang baik dan dia tumbuh menjadi pohon yang rindang ya. Maksudnya itu dakwanya Rasulullah itu cepat berkembang, cepat menjadi pohon, tahu pohon? Menjadi besar dan daunnya rindang yang bisa menaungi orang-orang Islam melepaskan diri dari kezaliman. Nah, ada satu langkah yang bijaksana dilakukan Rasulullah untuk menghadapi penduduk Mekah yang selalu mendustakan ajaran Islam, ajaran dakwah beliau, dan menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Apa itu? Berdakwah, betul. Beliau itu berdakwah menemui kabilah-kabilah pada malam hari. Jadi bukan siang hari lagi, tapi malam hari. Maka ya, apa yang dilakukan pada malam hari itu supaya tidak ketahuan oleh orang-orang musyrik Mekah yang bisa menghalanginya. Nah, suatu malam dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, beliau keluar menuju perkampungan
Zul bin Sa'labah. Lalu beliau menyampaikan Sa'labah. Kemudian beliau menyampaikan Islam kepada kaum tadi ya. Dan Abu Bakar dan seorang lagi dari Zul mengadakan perdebatan yang seru. Berdebatlah di sana ya. Nah, di Bani Syaibah berdebat itu menyatakan pendapat satu sama lain. Merasa bahwa yang ini benar, yang itu benar ya. Adapun di Bani Syaiban memberikan jawaban tuntas, namun mereka masih menunda untuk menerima keislaman. Kemudian Rasulullah melewati Aqabah di Mina. Di sana beliau mendengar beberapa orang yang sedang mengobrol, maka beliau mendekati mereka. Ternyata orang-orang yang ada di Mina tadi ada 6 orang, yaitu pemuda-pemuda Yasrib yang semuanya berasal dari suku atau Bani Khazraj. Apa aja itu? Ya, yang pertama As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar. Kemudian Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah bin Afrah dari Bani An-Najjar. Kemudian Rafi bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraik. Kemudian Qutbah bin Amir bin Hadida dari Bani Salamah. Kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Ubaid bin Ka'b. Lalu terakhir Jabir bin Abdullah bin Rib'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Nah, untungnya orang-orang tadi, pemuda Yasrib tadi sudah pernah mendengar dari orang-orang sesama mereka ya, yang ada di kalangan Yahudi di Madinah, bahwa ada seorang nabi dan para nabi yang diutuskan pada masa itu yang akan muncul dan mereka akan mengikutinya, sehingga mereka bisa memerangi Khazraj seperti peperangan yang menghancurkan kaum Ad dan Iram. Kaum Ad, Samud, Iram. Ya, siapakah kalian ini? Tanya beliau setelah saling bertemu ya. Kami orang-orang dari Khazraj, jawab 6 pemuda tadi. Sekutu orang Yahudi? Tanya beliau. Benar. Temannya orang Yahudi? Kata Rasulullah, benar. Maukah kalian duduk agar aku bisa berbincang-bincang dengan kalian? Jadi Rasulullah itu dakwanya itu mendatangi satu-satu, diajak ngobrol ya dengan baik ya. Maka orang-orang yang sekutunya, katanya sekutunya orang Yahudi, orang Yasrib tadi, mereka berkata baiklah. Jadi dengan cara yang baik dan lembut akhirnya diterima untuk berbicara. Kemudian mereka pun duduk bersama beliau. Lalu beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwanya dan mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran. Mereka saling berkata, demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi yang telah dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Nih orang-orang Yahudi harusnya tahu ya, kayak gini ya, yang zaman sekarang Israel tuh, janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu, segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam. Ini orang-orang yang salah satu dari pemuda Khazraj tadi ya ngomong. Lalu mereka yang termasuk pandainya pemuda Yasrib ini ya, mereka berharap dakwah Rasulullah ini akan menjadi sebab peperangan yang terjadi antara kaum Khazraj. Ya, maksud mereka ini ya, kan Rasulullah itu berdakwah untuk kebaikan kan, mengajak yang benar, menjauhi permusuhan kayak gitu ya. Nah, harapan orang-orang pemuda-pemuda Yasrib tadi, Rasulullah itu bisa membuat peperangan itu tidak terjadi ya, atau reda peperangan di kaumnya tadi kayak gitu. Mereka berkata, kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum yang lain terus bermusuhan dan berbuat jahat. Jadi mereka itu pemuda-pemuda yang memang ingin damai ya. Semoga Allah menyatukan mereka dengan engkau. Kami akan menemui mereka dan mengajak mereka kepada agama engkau. Kami akan menawarkan agama yang telah kami peluk ini.
Jika Allah menyatukan mereka, maka tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada diri engkau. Jadi kenapa Rasulullah dikatakan mulia? Karena bisa membuat membuat orang masuk Islam. Dan ketika membuat orang masuk Islam itu, Islam mengajarkan persaudaraan, ya kan? Tidak membunuh. Nah, itu. Jadi kata mereka, tidak ada orang yang lebih mulia selain daripada diri engkau. Setibanya ke Madinah, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkan di sana, sehingga tak ada satu rumah pun di Madinah melainkan menyebut nama Rasul. Tahun ke-11 nubuah ini beliau menikahi Aisyah yang saat itu umurnya 6 tahun. Lalu beliau berkumpul dengannya di Madinah pada tahun pertama setelah Hijriah. Saat itu umur Aisyah 9 tahun.